Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, kita kembali pada kesempatan pagi ini di semester ketiga mengkaji surat Al-Fatihah. Masih di awal surat, yaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang punya buku ini, tafsir dari surat Al-Fatihah, ada di halaman 21. Kita masuk di ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bi artinya dengar. Ini ismi, ini dari kata ismi ya, tambah ba. Alif itu kalau dia nyambung dengan suatu huruf dia tidak ditulis. Jadi huruf alifnya hilang, masuk ba, masuk ke sin, maka tulisannya jadi ismi. Asalnya dari ismi ini. Ismi ini artinya nama. Jadi dia tidak dibaca. Disebut hamzah wasl. Hamzah ada dua, ada hamzah qata dan ada hamzah wasl. Ini namanya hamzah wasl. Biasanya tulis dengan hamzah gini. Auladu, anak-anak. Kalau hamzah qata dia di tengah ada nyambung dengan sesuatu, tetap harus dibaca. Kalau hamzah wasl nyambung dengan sesuatu tidak dibaca, huruf
sighah mubalaghah. Sighatun mubalaghatun, bentuk sangat, diartikan kalau kaitannya dengan Allah maha, maha, berarti Ar-Rahman maha, maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Maha pengasih, maha penyayang. Nanti ada perbedaannya untuk Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nanti berbeda artinya secara mendalam itu ada. Karena kalau ibu lihat sekilas ini mau pengasih mau penyayang sama saja. Sedangkan konsekuensi kata dalam bahasa Arab itu kalau disebut barengan kayak gini pasti punya makna yang berbeda atau kandungannya berbeda. Enggak mungkin sama persis kan. Jadi ada perincian lagi. Dan perhatikan dari ba di depan. Ba ini namanya huruf jar. Sehingga lihat harokat akhirnya sama semuanya. Betul nggak Bu? Iya? Sama nggak? Ismi kasrah, lafaz jalala Allah kasrah, Ar-Rahmani kasrah, Ar-Rahimi kasrah. Itu dalam istilah nahwu majrur, majrur kasrah semuanya. Dikarenakan satu huruf berubah. Semua itu kasrah di sini. Jadi sebab kasrahnya apa? Itu ilmu tingkat tinggi. Saya jelaskan nanti 60 pertemuan baru nyampe. 60 pertemuan ke 60 baru ngajar. Gak nyadar ini umumnya apa ini, saya gak mau terang, tapi ada sebabnya. Cuma gara-gara rumitnya ini penyebabnya. Dan itu secara tinjauan arti perkata, sehingga kalau dengan artikan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Allah disifati dengan dua, maha pengasih Ar-Rahmani, maha penyayang Ar-Rahimi. Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi. Baik, saya jelaskan yang di buku saya sini disebutkan oleh tafsir Jalalain. Dia tidak artikan atau tidak jelaskan pada mereka tentang Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pada ayat Alhamdulillahirrahmanirrahim baru akan dijelaskan. Namun Bismillah ini diucapkan dulu, baru aktivitas itu dilakukan. Saya mau makan, berarti baca Bismillah dulu, baru makan. Saya mau, kalau masuk toilet baca apa? Masuk toilet. Hah? Masuk aja, masuk aja gitu. Masuk aja, apa? Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi
aktivitas itu dilakukan setelah baca bismillah dulu. Bismillah itu jadi pembuka. Bismillah itu jadi pembuka. Kapan sih baca bismillah? Tadi kita bahas. Yang saya jelaskan, baca dulu bismillah, baru kemudian masuk ke aktivitas. Kalau disebut baca bismillah, maka ada dua cara. Ada cara yang ringkas, itu cuma bismillah saja. Misalnya dengan mau wudhu ya. Bisa juga lengkap dengan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sempurna, akmal. Ini yang sempurna, bisa juga dicoba dengan bismillah. Nah, tujuannya apa di sini baca bismillah dalam aktivitas dilakukan? Yang pertama, tujuannya untuk dapat berkah. Atau bahasa yang lainnya, untuk mengalap berkah. Untuk dapat berkah lewat nama Allah. Bahasa lainnya tabarrukan. Bahasa lainnya tabarrukan, tabarruk. Ngalap berkah dengan nama Allah. Terus tujuan yang kedua, untuk menunjukkan saya aktivitas ini hanya dimudahkan oleh Allah saja. Jadi ada kalimat hanya situ. Hanya dimudahkan oleh Allah saja. Saya minta tolong pada Allah. Hanya Allah yang bisa tolong. Hanya Allah yang bisa mudahkan. Tanpa pertolongan Allah, aktivitas ini tidak akan mudah. Saya ulang, tujuan baca bismillah tadi dua ya. Saya sebutkan di buku ini halaman 21. Yang pertama untuk tabarrukan. Apa tadi Bu? Dapat berkah, ngalap berkah. Yang kedua, untuk menunjukkan hanya Allah saja yang bisa nolong, hanya Allah saja yang bisa mudahkan, nggak ada yang lain. Sehingga kita awali dengan bismillah. Dan itu tujuannya ya, tujuannya kita baca bismillah. Dan saya akan sebutkan nanti selain panjangan untuk tempat-tempatnya. Nah, terus kita lihat lafaz jalala Allah di sini. Ada lafaz jalala Allah. Allah ini maknanya apa? Lafaz jalala Allah. Allah ini adalah dari kata ilahun. Ilahun, ilah. Ilah itu maknanya ma'bud. Yang disembah. Sesuatu yang disembah. Jadi bukan makna sekadar terbatas pada Tuhan saja. Kalau Tuhan itu dalam bahasa Arabnya Ar-Rabb, Rabb. Kalau Arab ini pencipta, pemberi rezeki, mengatur jagat raya, Arab juga maknanya raja. Padahal ini pengertian Arab. Namun kalau kita bahas tentang Allah, Allah itu ma'bud, yang disembah. Karena ada yang ngaku Allah itu pencipta, pemberi rezeki, mengatur jagat raya, atau Allah itu raja, namun dia tidak mau menyembah Allah. Dia mau beribadah pada Allah saja. Dia
Dia ngaku Allah mencipta nggak? Iya. Allah yang berikan rezeki nggak? Iya. Allah yang ngatur jabatannya nggak? Iya. Allah yang ngatur. Allah yang raja yang menguasai semua? Iya. Namun dia tidak mau beribadah pada Allah. Jadi ada istilah Allah, ada istilah Rabb. Kalau kita dalam doa itu biasanya pakai dua-duanya. Kadang jadikan pakai Allahumma, ya kan? Itu dari Allah di sini. Kadang pakai Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, ya kan? Pakai Rabbi, Rabbi firli, Rabbi zidni ilma, Rabbi. Pakai Rabb. Kadang kita pakai Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbal. Pakai Allah. Jadi kadang ini, dua-duanya. Terus sekarang Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa tadi diartikan? Maha Pengasih Maha. Ya, ini saya kasih tahu makna yang lebih dalamnya. Ini kita bedakan di sini sekarang ya. Walaupun nanti di ayat Ar-Rahman Ar-Rahim ada. Nah, di sini disebutkan di halaman 22. Ar-Rahman artinya Allah memiliki rahmat yang luas. Ar-Rahim artinya Allah memiliki rahmat yang khusus pada siapa saja yang Allah kehendaki. Ini Ar-Rahman. Allah memiliki rahmat yang luas. Kalau disebut luas, orang muslim dapat, orang kafir juga dapat. Muslim dan kafir sekaligus. Nah sekarang Ar-Rahim artinya Allah memiliki rahmat yang khusus. Kalau yang khusus ini pada orang beriman saja. Lihat bedanya. Beda nggak kalau di sini saya jelaskan? Beda nggak orang sama orang? Beda nggak? Baik. Sekarang kunci mana rahmat, bentuk nikmat, bentuk rezeki yang diberikan kepada orang muslim sama orang kafir. Orang muslim sama orang kafir sama-sama punya. Apa? Maka ini semua nikmat dunia di sini. Ya tahu? Harta, rumah, istri, anak, sama saja. Nikmat dunia. Betul nggak? Nah sekarang mana nikmat yang khusus untuk orang beriman saja, Bu? Iman, takwa, apa lagi, Bu? Bisa ngaji, thalabul ilmi, tawakal. Ini ada untuk orang beriman saja di sini. Orang kafir nggak dapat. Bahkan ada orang muslim pun belum tentu semua di sini. Cuma orang-orang spesial saja. Sama-sama diberi rahmat ya? Iya. Ini rahmat juga. Ini juga rahmat Allah di sini. Nabi namun lebih spesial sini. Yang sini belum dapat nih. Kalau healing masuk mana? Healing. Hah? Nah, baru sampai sini. Healing manapun putar-putar kalau nggak ada ini belum dapat tempat khusus. Betul nggak? Mau bilang cari
udah saya coba bandingkan aja. Berarti katakan sejadah itu bukan di hilangnya, Bu. Setuju betul, Bu? Ini lagi nggak sering siapa-siapa lagi. Kalau tersinggung ya alhamdulillah. Jadi kadang kita prioritaskan sesuatu yang tampak dari luar saja. Dia lupakan sesuatu yang buat dia tenang, itu lahir batin sebenarnya. Ibu lihat orang tidak dapat nikmat nikmat, oh dari luar tuh, masya Allah. Apalagi kalau sudah jadi ajang pamer itu, historinya macam-macam lah tuh itu. Sudah bisa pergi mana-mana. Padahal kan ibu nggak tahu di balik itu tahu. Dia gapai itu bagaimana nggak tahu. Apakah cash apa kredit nggak tahu kan? Siapa tahu pakai yang leather ini yang pay leather macam-macam kan ya? Kan lagi nggak punya duit bisa pakai itu, betul nggak? Ibu, ya. Biasanya ada suara itu kalau lagi pagi ini. Nah itu suara itu bagaimana? Jadi nggak tahu gimana kita tidak tampak kan? Dan orang nggak pernah nilai itu sebagai nikmat. Dia ngaji, bisa apa gomo, baca ayat tenang, bisa pahami ayat tenang, dia dapati sesuatu yang tidak dapati dari yang lainnya. Dia pulang malah habis belajar itu, dia cerita, orang nggak tahu kalau ini nikmat banget ketika dia belajar. Tapi sudah nikmat luar biasa. Orang tidak tahu kegembiraan ini di sini. Yang sebelah Ar-Rahim ini orang nggak tahu. Tahunya sebelah kanan aja. Jadi mulai jadi standar orang bahagia atau orang tidak bahagia di situ. Itu menurut penilaian manusia. Jelas ini ya? Perbedaan apa tadi? Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Kalau kita lihat rahmat itu bisa juga untuk orang kafir, dari sisi yang menunjukkan Allah itu baik banget ya. Sekafir-kafirnya orang kafir, tetap ada rahmat yang diberi. Allah gak balas kekafiran dia itu dengan langsung siksa, enggak. Dikasih di dunia ini, kasih. Istiqrat sih dulu. Dia dengan kekafirannya dapat terus istiqrat. Terus kasih lagi. Dan dia tidak pernah tahu kalau dia salah. Beda kan kalau kita salah terus ditegur langsung kan? Buat maksiat, buat dosa terus, Allah tegur langsung. Dia tidak langsung sadar. Saya tobat sekarang. Ini gara-gara kesalahan saya ini. Dia tahu spesifik langsung kesalahannya. Mungkin dia minta nasihat, dia beritahu, oh kesalahan di sini. Kalau tegur langsung, dia koreksi yang itu. Saking sayangnya Allah pada orang kafir, masih diberikan rahmat umum. Walaupun rahmat khusus dicabut dari dirinya. Cabut dari dirinya. Ketampilan lahirnya dia, orang kafir itu bahagia. Kamu jangan dilihat di situ. Dan situ ada peran Allah kasih dia rahmat. Masih kasihan Allah sama dia. Dijaga dia terus. Allah beri penjagaan pada dia. Masih diberi penghidupan terus, masih diberi nafas terus, masih dikasih uang terus, masih diberi rezeki terus. Dan gantinya Allah beri. Dia akan dituntut nanti di akhirat. Kamu nggak balas dengan beriman, kamu nggak balas dengan bertakwa, kamu nggak balas dengan ibadah kepada Allah. Dengan Ar-Rahim ini menunjukkan bahwasanya Allah adil. Adilnya kenapa? Allah tahu ini orang yang pas datang, orang yang sudah berusaha,
Dia datang majelis ilmu ngaji. Yang lainnya meluangkan waktunya sulit banget. Kalau alasan sekarang ya hujan, petir, bagi juga hujan. Jadi kalau hujan paling cuma 10 orang aja di sini. Alasan banyak-banyak aja, alasan macam-macam ya alasan. Bisa beralasan macam-macam. Allah pilih itu posisi hadapan. Kenapa dia dapat? Kok dia lebih tenang hidupnya kalau dapat iman? Kok dia usaha? Mungkin ada yang belajarnya terlambat juga. Baru sekarang itu kenal agama, baru sekarang ngerti agama. Baru saat ini Allah ganti dengan rahmat ya. Allah kasih rahmat yang tenang dengan ini. Ya mungkin dikala waktu dulu itu dia belum mendapatkannya, baru dapat saat ini. Ada kata terlambat untuk beriman tuh? Ada kata terlambat? Enggak. Justru sahabat-sahabat dulu itu masuk Islam itu pas tua-tua semuanya itu kebanyakan. Masa-masa telat semuanya. Berapa sih yang masuk dari kecil-kecil yang muda-muda itu? Berapa bisa dihitung jari aja? Yang lainnya kayak Abu Bakar, yang lainnya semua sudah. Nabi SAW usia 40 kan baru Nabi SAW dapat bayi. Berarti yang setara dengan beliau kan yang sudah usia 40 ke atas. Ketika Nabi SAW jadi Nabi, pada yang muda-muda, Ali bin Abi Thalib, Aisyah, itu yang dari kecil-kecil itu sudah masuk Islam. Yang lainnya telat semua itu. Telat belajar dengan Nabi, telat membaca ilmu dari Nabi, telat tahu Islam itu gimana. Bahkan ada yang sudah dilakukan baru masuk Islam berapa? Baru sudah tahu dia hijrah ke Madinah dari Mekah ke Madinah, dia masuk Islamnya di Madinah. Padahal di Mekah sudah bersama Nabi. Namun ketika Nabi SAW di Madinah baru masuk Islam. Ketika Fathu Mekah dia baru masuk Islam belakangan. Kenapa telat masuk Islam? Ada kata terlambat mereka itu belajar dengan Nabi SAW. Itu dapat bedakan dua nikmat ini baik. Nah, terus kita sekarang masuk kapan kita dianjurkan membaca bismillah. Bisa kita sebut dengan tasmiyah, bisa kita sebut dengan basmalah. Dua-duanya sama. Sebagian ulama membedakan tapi yang tepat tasmiyah dengan basmalah itu maknanya sama, yaitu tadi bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja. Di sini ada penjelasan dari Syekh Mustafa Al-Adawi, tempat mana saja yang menjelaskan kita dianjurkan baca bismillah. Yang pertama, ketika memulai makan. Ketika mulai makan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ulam, samillah." Bacalah bismillah. Tadi kalau saya bilang bismillah boleh, berarti bisa lengkap juga dengan apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dua-duanya. Ini Nabi SAW anjurkan kepada ada pemuda ini, anak kecil nih, karena dia makannya itu serabutan gitu, makannya nggak benar. Nabi nasihatnya 3 hal. Ya ulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai ulam, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, tangan kanan. Kemudian yang ketiga, makanlah yang ada di dekatmu. Dahulukannya dekat dulu, gak yang jauh, gak ambil punya orang di sebelah. Ya. Ini adab. Terus yang kedua, membaca bismillah juga ketika makanan mulai didekatkan. Jadi Nabi SAW itu idza qurriba ilaihi ta'amuhu yaqul bismillah. Ketika Nabi SAW didekatkan makanan ke beliau baca bismillah. Akibat tidak baca bismillah, di situ setan akan lebih mendekat
dekat pada makanan tadi, setan menganggap makanan ini halal untuk dia. Kemudian kalau lupa baca bismillah, bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Nah, terus kemudian yang berikutnya lagi, kapan baca bismillah? Yaitu ketika menyembelih. Sebagian ulama menyatakan wajib baca bismillah saat menyembelih. Sebagian ulama katakan sunnah, seperti dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i tidak menganggap itu wajib, namun bagian dari sunnah. Sunnah ketika kurban mau menyembelih hewan kurban, baca bismillah, dihukumi sunnah. Disebutkan dalam ayat Al-An'am ayat 118 sampai 119, "Fadlu mimma dzukira smallahi alaihi." Makanlah apa yang disebut nama Allah ketika disembelih hewan tadi. Juga dalam hadis Nabi SAW disebut man anharda wa dzakara smallah faqul. Hewan yang disembelih dan disebut dengan nama Allah, maka makanlah. Kemudian yang berikutnya lagi yang diperintahkan baca bismillah, yaitu ketika melepaskan panah saat berburu hewan. Kalau zaman ini berarti pakai apa, Bu? Berburu. Kalau dulu pakai panah, zaman ini apa? Senjata bisa ya. Jadi ketika dia lepaskan tembakan, dia baca bismillah. Tadi itu lepaskan panah atau lepaskan tembakan, dia baca bismillah. Nah, nanti kalau kena panah tadi atau kena senapan tadi ke hewan buruan, maka hewan buruan tadi jadi halal. Yang penting baca bismillah ketika melepas tembakan. Kemudian yang dianjurkan baca bismillah lagi di beberapa zikir pagi dan petang. Ada zikir yang bunyinya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca berapa kali? 3 kali. Pagi baca, petang baca. Pagi itu mulai masuk waktu subuh. Kalau bagusnya ya sebelum matahari terbit. Namun kalau mau baca lagi boleh sampai mendekati zuhur. Kemudian zikir petang, sebagian ulama itu berpendapat ketika masuk asar, setelah asar sampai matahari tenggelam. Ada pendapat yang lain lagi, yaitu ketika masuk maghrib, matahari tenggelam sampai waktu isya berakhir. Sampai waktu isya berakhir. Dan sebagian pendapat lagi katakan dari zuhur. Namun kalau saya memilih pendapat sudah gelap, yaitu sudah matahari tenggelam, karena gangguan-gangguan itu banyak terjadi di malam hari. Terus yang dianjurkan lagi, baca bismillah tushra'u tasmiyah kadzalika inda dukhulil bait, ketika masuk rumah. Tujuannya agar apa? Agar setan tidak ikut bermalam di rumah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza dakhala rajulu baitahu fa dzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi." Jika orang itu masuk rumah, dia nyebut nama Allah. Nyebut nama Allah berarti baca apa tadi, Bu? Bismillah. Dan ketika dia makan, maka kalau dia tidak sebut, dia itu sebut nama Allah, setan itu bilang ini, la mabita lakum wala asya. Setan bilang ke teman-temannya, kalian tidak punya tempat untuk bermalam dan juga tidak ada jatah makan untuk kalian, karena orang tadi sudah baca bismillah. Atau minimal masuk rumah ucapkan salam, assalamualaikum. Terserah ada di dalam rumah ada orang atau tidak. Minimal itu, karena assalam itu kan nama Allah, maka berarti termasuk menyebut nama Allah juga. Terus
dianjurkan lagi baca bismillah ketika menutup pintu rumah dan menutup wadah, terutama ketika masuk malam hari. Untuk wadah seperti gelas, seperti teko, yang penting ada tempat untuk menyimpan air di situ. Nabi SAW katakan gini, jika malam sudah tiba atau sudah datang petang, fakafu subyanakum, maka pegang anak-anak kalian, fa inna syayatina tantashir hina ini. Kalau sudah gelap itu setan mulai menyebar. Terus disuruh fa'abril abwab, menutup pintu, waskursullah, fa inna syaitana, lalu baca bismillah. Setan itu bisa buka pintu tadi yang tertutup kalau tidak dibacakan bismillah. Setan juga bisa buka wadah tadi ketika tidak dibacakan bismillah. Beda kalau ditutup baca bismillah. Terus berikutnya lagi yang disunahkan baca atau dianjurkan baca bismillah ketika memulai wudu, termasuk dalam sunnah wudu, bukan rukun, bukan wajib. Nabi SAW katakan, "La wudu'a liman lam yazkur ismallah alaihi." Tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca bismillah. Nah, para ulama kritik hadis ini. Sehingga kesimpulan yang paling bagus, tetap baca bismillah tapi tidak wajib. Terus kalau wudu di toilet boleh atau tidak, Bu? Boleh atau tidak? Nah, boleh enggak? Itu artinya disiram, dibersihkan, sudah sekali itu wudu. Baca bismillahnya di mana? Fil qalbi, di hati. Terus yang dianjurkan lagi membaca bismillah ketika mau tidur. Bismika apa kalau mau tidur, Bu? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dan ada beberapa versi bacaan. Nah, itu dimulai dengan bismillah. Kemudian bisa juga ketika memulai ruqyah. Ketika memulai ruqyah, ada beberapa baca ruqyah itu dimulai dengan bismillah. Seperti bacaan Nabi SAW ketika ini mencontohkan Nabi SAW ketika yastaka rakahu Jibril. Nabi SAW itu pernah sakit terus diruqyah oleh Jibril. Jadi Nabi SAW diruqyah. Berarti ruqyah boleh atau tidak? Boleh nggak? Nabi SAW diruqyah Jibril. Ingat rincian saya, ruqyah boleh. Meruqyah orang lain juga boleh. Minta diruqyah juga boleh. Asal tawakal kepada Allah. Kenapa begitu? Ruqyah itu sama dengan berobat, Bu. Meminta dikasih obat boleh nggak? Apa jadinya dituduh tidak tawakal kepada Allah, bergantung pada dokter, bergantung pada manusia, gitu? Setuju? Kalau ruqyah boleh, maka berobat juga boleh, Bu. Berobat boleh, si ruqyah juga boleh, Bu. Meminta ruqyah boleh, maka meminta berobat juga boleh. Apa masalahnya di mana? Belum pernah saya jelaskan ya? Harus diluruskan. Sebagian Ustaz ini diajarin tidak boleh sama sekali meminta ruqyah. Jadi belajar pada ruqyah Nabi. Tentang hadis 70.000 orang yang masuk ke dalam Islam tanpa azab itu disebutkan kan 4 sifat. Mereka itu adalah orang yang la yastarqun wa la yaktawun wa la yatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak minta diruqyah, mereka tidak minta diobati dengan besi panas, mereka itu tidak beranggapan sial. Terus
suka beranggapan sial loh. Percaya pada khurafat-khurafat, takhayul-takhayul. Itu jelas bertentangan dengan tawakal. Karena kita tawakal pada Allah. Dia cuma percaya waktu sial, hijab sial, itu tempat sial. Sudah hilang tawakal itu. Namun kalau orang minta ruqyah itu masih bisa tawakal pada Allah. Sebagaimana orang berobat masih bisa tawakal pada Allah. Nah, ketika di ruqyah Jibril, Nabi SAW baca Bismillah. Jibril katakan, Jibril yang bilang Bismillah yabrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dhi ainin. Nah, diawali dengan Bismillah dulu. Saat Jibril meruqyah siapa tadi? Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain itu Nabi SAW pernah diruqyah Jibril. Jibril membaca dua surat, Al-Falaq dan surat An-Nas, Mu'idzatain, Al-Falaq dan surat An-Nas. Nanti kalau kita sudah sampai di surat An-Nas bisa jelaskan. Surat Al-Falaq. Kemudian dianjurkan lagi baca Bismillah ketika waktu syura'ut tasmiyah inda wad'il mayyit fil qabri, ketika meletakkan jenazah, memasukkan jenazah ke dalam kubur. Bacaannya kayak gini. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ketika masukkan jenazah dalam kubur. Perlu diazani, Bu. Perlu diazani. Kalau dalam mazhab Syafi'i disebutkan dalam Hasyiah Al-Bajuri bahwa la tusannu, tidak disunahkan ketika masukkan jenazah dalam kubur untuk diazani. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak apa-apa. Dalam mazhab Syafi'i tidak apa-apa. Saya nggak tahu mazhab lain. Tidak perlu. Mau diazani dan diiqamah tidak apa. Cuma yang dianjurkan dalam mazhab Syafi'i kalau di luar sholat itu ketika bayi itu lahir. Dan para ulama juga mendebat tentang hadisnya. Ada yang tidak setuju dengan hadisnya, menganggap riwayat yang dhaif, sehingga sebagian ulama tidak menganjurkan juga ketika bayi itu lahir mengazani ataupun mengiqamah. Terus kapan lagi baca Bismillah? Ketika naik kendaraan. Ibu tahu doa naik kendaraan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu keluar rumah. Apa pun naik kendaraan? Ibu, ada mungkin bisa uang TPA aja di sini ya. Jadi ambil hukuman buat TPA saya aja ya. Abang udah pas numpang pesawat kita diajak abang. Pas naik mobil, naik motor langsung aja jaganya mencoba sudah. Bismillah aja gitu ya. Kalau dalam bacaannya itu di dalamnya ada Bismillah, 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 Alhamdulillah, 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 Subhanallah, Sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanaka inni qad khalaqtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nanti kalau sudah kendaraannya jalan, sudah mulai safar, ada doa safar lagi, Bu. Kalau baca doa safar, ada lagi panjang lagi, Bu. Jadi ada doa naik kendaraannya. Nanti kalau itu perjalanan safar berarti ada doa safarnya lagi sendiri. Ih, banyak banget apalagi Bu. Ya kalau nggak mau dapat tempat khusus ya nggak usah aja. Ya sudah tempat rumah aja tadi loh. Tuh. Bismillah aja deh. Terus begitu juga tadi ketika keluar rumah tadi baca apa? Bismillahirrahmanirrahim.
yujhala alayya. Hafal itu? Terus dianjurkan lagi baca bismillah setiap membaca awal surat, kecuali surat apa kemarin itu? At-Taubah. Kenapa? Kemarin saya sebut apa Bu? Kenapa surat At-Taubah nggak boleh baca? Di dalamnya membicarakan tentang orang munafik. Maka memulai baca At-Taubah dengan bismillah haram. Jika mulai baca di tengah, baca bismillah makruh. Mulai dari awal baca bismillah untuk surat At-Taubah haram Bu. Kalau mulai dari tengahnya baca bismillah makruh. Ini salah satu qaul dalam mazhab Syafi'i. Nah, untuk surat yang lain pakai bismillah. Termasuk kalau surat Al-Fatihah pakai bismillah juga lebih aman. Kalau jadi imam lebih aman lagi dikeraskan. Apalagi kalau di Indonesia. Sebagian orang itu kalau imamnya nggak baca bismillah, dia kan sholatnya nggak sah tuh. Karena apa? Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah. Karena kalau dia tidak dengar itu dia kata, oh, imam ini sudah semuanya salah ini. Bismillah saja nggak baca. Ya, kalau mau jadi imam baca aja, baca lebih aman, nggak ada konflik. Gak ada konflik gitu. Kalau saya jahat. Jahat bismillah. Saya gak sir. Termasuk juga kalau mulai baca selain surat Al-Fatihah. Karena saya mulai surat pendek, kalau mulai dari awal baca bismillah. Jahat. Kecuali saya mulai dari tengah, saya potong dari tengah, mulai dari tengah. Nah, itu gak baca bismillah. Kursi langsung aja. Kan bukan dari awal. Awal surat kayak itu kan Al-Baqarah. Bukan dari alif lam mim kan? Dari tengah. Namun kalau baca dari awal baru Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Apalagi surat Al-Kautsar itu sebab turunnya surat ini, Nabi SAW waktu itu baca Bismillahirrahmanirrahim ketika baca surat ini. Surat Al-Kautsar itu. Beliau enggak hapus Bismillahirrahmanirrahim. Dari riwayat Nabi tidak hapus baca bismillah dari surat Al-Kautsar. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW itu ditanya, ada beberapa sahabat ditanya, apakah Nabi SAW itu mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Gitu. Kemudian enggak, beliau mulai dari Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu menurut pendapat sebagian sahabat saja, tidak sahabat yang lain. Karena Abu Hurairah itu memiliki pendapat mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu sahabat yang mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah Abu Hurairah. Ya, kalau jadi imam disarankan dijalankan. Sarankan dijalankan. Kalau nggak dijalankan, liriknya harus jelas. Ingat bedanya sir sama jahar ya. Kalau sir itu minimal didengar diri sendiri. Enggak cukup komat kamit Bu. Kuping harus dengar. Kupingnya ibu. Kalau jahar itu lebih dari kita dengar sendiri. Berarti kanan kiri ibu dengar. Paham nggak bedanya itu? Saya baca sir. Nah, itu saya dengar sendiri. Enggak komat kamit saja. Kalau komat kamit itu belum tentu suara keluar kan? Cuma kami aja Bu. Suara keluar nggak belum tentu. Didengar sendiri berarti ada suara keluar. Didengar diri sendiri. Itu namanya sir. Kalau jahar gimana Bu? Lebih dari didengar diri sendiri. Kanan kiri jadinya dengar. Alhamdulillah. Ada tulisan dengar Bu. Itu
Kejar. Walaupun tidak semua dengar, tapi kan yang lain sudah dengar. Berarti kalau jenengan baca kok kanan kiri jadi terganggu, jangan itu. Bukan sir. Sir itu didengar diri sendiri. Dan bacaan di dalam sholat itu kesalahan sebagian kita itu adalah dia ketika baca Al-Fatihah sampai baca tahiyat, mulutnya tidak digerakkan untuk didengar sendiri. Bahkan dalam hati luar biasa. Minimal didengar sendiri. Dan isyarat takbiratul ihram itu minimal didengar sendiri. Allah. Saya dengar sendiri nanti. Saya baca Al-Fatihah minimal didengar sendiri. Sampai nanti tahiyat itu minimal didengar sendiri, sampai salah. Yang penting gak bikin orang was-was kanan kiri. Untuk saya saja. Tanda dia dengar sendiri gimana? Ini kalau suaranya bising. Kalau suaranya bising mungkin gak bisa ya. Ini kalau suaranya senyap itu malam hari. Nah, ibu bisa dengar diri sendiri itu ketika baca. Itu tandanya. Oh, itu berarti suaranya saya dengar sendiri. Sudah, ini beberapa bagian yang dianjurkan baca bismillah. Sebenarnya ada satu lagi nih. Doa ketika hubungan intim. Nanti cari sendiri aja di internet. Siapa gitu? Kalau kita lihat tadi rata-rata antara wajib atau sunnah, umumnya sunnah tadi. Umumnya sunnah. Kecuali tadi ada di penyembelihan sebagian madzhab itu katakan sunnah, terus sebagian itu wajib. Amalnya ini wajib aja. Nanti kata baca gitu. Tapi kalau dalam umumnya di Indonesia itu nggak pakai bismillah, dia nggak masukin dalam rukun, tapi disunahkan baca bismillah. Makanya ketika kurban itu kan bismillah Allahu Akbar gitu. Dia nggak tinggalkan bismillah. Tapi seandainya lupa, dianggap sudah sah. Seandainya lupa baca bismillah, enggak, sudah sah. Yang penting itu muslim yang nyembelih. Itu muslim yang menyembelih, sudah sah. Begitu pula bismillah ini tidak perlu banyak ditanyakan. Kalau misalnya tadi dalam waktu penyembelihan dagingnya sudah ada, Bu, itu nggak perlu cari tahu daging ini dibacakan bismillah atau tidak ketika disembelih. Repot. Yang penting ayam, yang penting ini daging, yang penting ini sate, sudah. Nabi SAW itu pernah disebutkan oleh sahabat, nih, ya Rasulullah, kami dapat daging sembelihan nih, ya Rasulullah. Namun kami nggak tahu kalau daging ini dibacakan bismillah atau tidak. Rasulullah SAW jawab apa? Makan saja, baca bismillah sebelum kalian itu makan. Tahu nggak Rasul ajarkan apa di sini? Husnuzon. Jadi jangan terlalu repot kalau di warung, Bu. Saya sebut kayak gini karena ada ibu tanya saya, Ustaz, setiap saya masuk warung saya nanya tuh seperti itu. Saya juga kayak ibu ya, Bu. Saya masuk aja gitu. Saya bismillah aja. Dia setiap kali masuk warung nanya terus. Kalau tinggal di luar negeri mungkin, Bu. Ini tinggal di Indonesia, Bu. Di Indonesia banyak muslimnya enggak? Mayoritas enggak, Bu? Mayoritas. Kecuali kalau ibu di daerah non muslim mungkin ya, saya juga masih khawatir kalau saya di daerah non muslim, saya juga di daerah non muslim misalnya, saya masih khawatir yang makan dagingnya yang punya warung juga nol nih. Nah itu buat saya was-was itu. Ini di daerah Jogja, itu ibu di Jakarta, di Jakarta, wah rata-rata yang jualan juga muslim. Kenapa tadi Nabi SAW ajarkan makan saja, tinggal baca bismillah? Apa yang ingin diajarkan oleh Nabi? Husnuzon, kalau itu dari muslim. Karena kalau kita masuk sudah curiga gini, dengan muslim saya curiga banget ya. Dan itu memperingat kita. Sudah kalau pertama sudah makan
Artinya nggak usah tanya proses pembeliannya bagaimana, nggak usah tanya lagi ini dibeli di mana, terlalu banyak. Hidup kok repot sekali kayak gitu. Insya Allah sudah ada balai pom juga di negeri kita ini sudah jaga kehalalan. Tahu saya mereka sudah punya aturan-aturan untuk itu. Hatta sampai tempat penyembelihan yang bermasalah juga mereka tahu. Itu biasanya ditegur. Tempat penyembelihan itu biasanya dijual bangkai gitu ya. Hewan sudah mati terus dijual situ terus masuk di pasar. Demi keselamatannya masyarakat itu dijaga juga. Jadi kedokteran hewan itu perhatikan di daerah puskeswan itu perhatikan mereka punya tugas untuk itu. Berarti kan memang dijaga untuk kita. Ini di negeri muslim yang banyak ya. Sudah dijaga seperti itu. Saya nggak bersalah kecuali tahu. Oh ini tempatnya masalah, ini tempatnya masalah. Saya tahu nih mau beli siapa. Oh dia biasanya bawa bangkai ke situ kok saya tahu. Ya sudah namanya, nggak usah makan daging dari situ selesai. Nggak usah makan daging ayam dari situ, nggak usah makan daging sapi dari situ. Ya itu aku dari situ sudah cari yang lain. Kalau saya cari yang pakai jilbab, sudah beli ke dia aja aman sudah. Saya kerja sama ibu pakai jilbab, saya beli daging ke ibu sudah pulang. Itu diajarkan wallahu a'lam bishawab. Itu seputar bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan berikutnya kita lanjut lagi dengan ayat yang lain. Ketika di sebelah belakang itu ada judul ini, kalau ibu mau beli ya kita sejarah lain surat Al-Fatihah. Baik, silakan jika ada pertanyaan mau ditulis atau tanya langsung. Waalaikumsalam. Jadi minta izin ke yang lain, Bu, saya inginkan itu loh Bu. Boleh tambah. Terus Bu? Ya. Awal suratnya ya, kecuali surat At-Taubah. A'udzu boleh, yang Bismillah saja ya. A'udzu setiap kali baca ayat manapun Bu pakai ta'awudz, pakai a'udzu tadi. Iya boleh. Jadi ada azan yang hormat di masyarakat. Ada pendapat yang lainnya. Ya sudah, kalau untuk ibu enggak, kalau untuk yang lainnya dibiarkan. Karena susah untuk mengingatkan yang lain. Waalaikumsalam. Ya. Wanita itu seharusnya setelah yang berjumat pulang atau begitu aja kita bisa sholat. Baik. Zuhur sekarang jam 9:12. Sebagian masih pakai sudah masuk zuhur berarti sudah naik 2 waktunya. Mungkin sekitar setengah jam 12 baru 2 atau 12:04 baru 2 ya. Nah, untuk ibu-ibu di rumah tidak pakai patokan, tidak mesti pakai patokan. Selesainya jamaah Jumat di masjid. Berarti kalau sudah masuk zuhur jam setengah 12, ibu sudah boleh sholat zuhur. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi masalah makanan makanan itu. Ya. Kan kita lagi banyak lihat kalau wifi, kalau food gitu kan. Terus tuh ada katanya ada jenis makanan
salah membaca surat. Ya. Apakah istri boleh memperbaiki bacaan suaminya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saja, kan cuma berdua saja. Kalau nanti menyebabkan risiko terus nggak mau imaman lagi. Kadang-kadang nanti bersuami begitu. Udah pernah meninggal. Jadi mesti dia mau harus ikut sholat lagi atau harus? Saya kalau nih Salahnya surat apa? misalnya baca al-fatihahnya kurang sempurna. Kurang sempurna itu pakai standar siapa dulu, Bu? Paling dia begini, temanya ada panjang, lalu dia Kalau sampai dua maka tak sah. Anda tuh pakai standar wajib, jangan pakai standar sesudah. Ya, ini standar wajib. Jangan pakai standar yang tidak haram. Ya, mau nunggu nggak apa-apa. Kalau ada yang salah, nunggu nggak apa-apa. Kaidah dalam mazhab Syafi'i itu asalnya seorang wanita itu tetap jahat kalau tempatnya jahat. Ya, kecuali kalau ada yang lain. Berarti kalau itu cuma dengan suami sendiri, berarti apa? Boleh suaranya keras. Boleh dia dengan bacaan yang dia butuhkan. Seperti itu. Wallahu a'lam. ada lagi dari sini dulu baru pindah ke sana. Ya, sini boleh. Sebentar. Juga membaca zikir pagi petang tadi. Apabila sudah dibaca zikir pagi petang, terus mendapatkan apa istighfar, sholawat, dan apa itu itu setelah baca zikir pagi petang. Tapi di saat maghrib itu sering diganggu mau jelang isya ngantuk itu misalkan. Itu harus baca apa lagi Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Coba lebih dihayati lagi bacaan zikir yang sudah dibaca. Minimal pahami artinya dan manfaat zikir tersebut. Nah, coba diperbaiki di situ. Karena siapa pun baca zikir bagi hutan kalau kurang dihayati berarti dia tidak tahu kalau itu jadi senjata dia. Jadi kalau makin direnungkan akan tahu oh ini maksudnya ini untuk mengatasi gangguan. Oh ini disebutkan ada gangguan jin di sini ya itu. Mungkin dengan menemukan yang juga ya Ustaz. Belum tentu juga. Mendingan diri sendiri itu diperbaiki ketika baca zikir pagi atau petang tadi lebih dihayati, dikuasai maknanya, dipahami maknanya. Kan biasanya di zikir pagi petang ada maknanya dia hanya dibaca. Terima kasih Ustaz. Iya. Iya. Baik, apa hukum mengazani mayat saat sudah di dalam liang kubur sebelum dimakamkan? Tadi sudah saya sebut kalau dalam mazhab Syafi'i la yusannu, tidak disunnahkan. Apa hukumnya memakai potongan ayat Al-Quran sebagai foto profil? Boleh saja. Ini tidak ada larangan juga ya. Bolehkah memakai nama samaran atau disamarkan nama di Facebook? Baiknya supaya orang tahu ini bukan akun abal-abal, tapi nama asli. Kalau ada orang yang komentar di akun saya, kemudian komentarnya masalah, apalagi namanya nggak jelas, biasanya saya blok. Ya, saya katakan orang ini cuma main-main saja, ganggu-ganggu gitu. Karena dia nggak serius dengan tidak nampilkan nama asli. Semisal mendengar potongan kajian di aplikasi TikTok, tapi pakai background musik, hukumnya bagaimana? Banyak yang tidak pakai yang background seperti itu, masih banyak kajian, jadi bisa di skip saja seperti tadi. Allah. Mohon doa untuk Ibu Mbak Etik. Baik, ada lagi? Ada pertanyaan lagi Bu? Cukup? Baik, itu saja yang saya sampaikan untuk kesempatan pagi ini. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat dan bersemangat kaji surat Al-Fatihah. Demikian tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.